Salam, senang sekali bisa bersama kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, pertolongan-Mu, kebenaran-Mu yang Engkau singkapkan bagi kami. Kami buka hati kami untuk mendengar firman. Berbicaralah ya Tuhan. Dan hamba berdoa supaya Engkau juga memberkati setiap pendengar. Dengan segala pergumulan mereka boleh hidup dalam kemenangan dan hidup dengan penuh berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini renungan satelit kita judulnya Kekudusan, Tanda Hidup Baru. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat 14 bunyinya demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam surat Roma pasal 6 ini kita membaca bahwa orang percaya sudah berada di bawah kasih karunia Allah, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Dan juga disebutkan bahwa orang percaya sesungguhnya telah menjadi sama dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sebagaimana di dalam ayat yang keempat dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, oleh karena itu orang percaya seharusnya hidup dalam kekudusan sebagai tanda bahwa ia memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Perhatikanlah bahwa di dalam ayat yang kedua dan ayat yang 11 juga disebutkan bahwa kita telah mati bagi dosa, yang artinya kita tidak ada daya, tidak berdaya sama sekali sebab sudah mati. Karena orang mati tidak mungkin mempunyai kekuatan apa-apa. Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa hilang kuasanya, dikatakan ayat yang ke-6. Dan dalam bacaan kita hari ini kita membaca, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Nah, kata berkuasa di sini dari kata basileuto yang berasal dari kata kerja basileuo, yang artinya berkerajaan, memerintah, atau lebih tepatnya bertahta. Nah, di sini digunakan dalam bentuk kalimat imperatif, present imperatif atau perintah, kalimat perintah yang bisa diterjemahkan menjadi jangan terus-menerus bertahta. Jadi dosa jangan terus-menerus bertahta di dalam hidup kita. Tubuh kita yang fana memang penuh dengan kelemahan dan kedagingan. Itu sebabnya jangan biarkan dosa bertahta secara terus-menerus, yang menggambarkan ini suatu pengendalian dosa terhadap tubuh yang fana itu. Dan dikatakan juga supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Perhatikan di sana, kata keinginannya di sini menunjuk kepada keinginan tubuh, karena kata gantinya di situ adalah kata ganti untuk tubuh yang fana itu. Jadi keinginan tubuh yang fana itu adalah segala yang bertentangan dengan kekudusan. Kita adalah manusia yang baru, yang sudah dihidupkan oleh kebangkitan Kristus. Namun tubuh kita yang fana ini masih melekat pada diri kita sebelum kita diubahkan. Jangan lagi kita menyerahkan
anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Sebaliknya kita harus hidup kudus dengan cara menyerahkan diri kita kepada Allah dan menyerahkan diri kita, anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Kristus sudah mati dan dikuburkan dan bangkit. Demikian pula kita yang telah percaya, dikatakan turut mati, dikuburkan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus sehingga kita memiliki hidup baru. Sebagai tanda bahwa kita sudah memiliki hidup baru, kita harus hidup dalam kekudusan dengan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaannya. Akhirnya ingatlah, di dalam ayat 1 dan 2 Paulus berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.